ibadah kita pagi ini. Oke, pagi ini kita mengucap syukur ya saudara. Pagi ini kita akan dilayani oleh Pak Surga sama Pak Surga. Dan kita percaya Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita dan mengawal setiap dari kita. Amin. Mari siapkan hati kita saudara, buka hati kita saudara, beri yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan.
Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap jemaat Tuhan katakan amin, amin, amin. Selamat pagi jemaat Bogor City Blessing. Ada sukacita hari ini? Amin. Kita percaya bahwa dalam namanya ada kuasa yang besar. Amin. Amin. Mari puji.
kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami masuk, kami keluar dari tempat ini, Engkau ubah kami ya Bapa. Hati kami, pikiran kami, biar kami lebih cinta kepadamu, biar kami lebih peduli kepada sesama manusia. Engkau berkati semua Tuhan yang hadir, buat kami haus dan lapar akan kebenaran firman. Berkati hamba urapi setiap firman yang hamba akan sampaikan berasal dari Engkau saja. Buat kami haus Tuhan, mau rindu untuk Engkau pakai selama kami hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara kita kembali. Terima kasih. Haleluya. Thank you music group. Silakan. Ini memang sengaja kosong ya Bu Linda ya. Karena kami kalau begitu itu pakai apa? Kemudian saya tidak bisa lihat yang paling belakang ini. Bisa lihat saya ya yang belakang. Oke. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Saya lihat di catatan saya terakhir khotbah di sini bulan Januari. Bulan Januari, dan saya khotbah dari Yohanes pasal yang pertama. Dan pada hari ini saya dikasih judul khotbahnya dipanggil untuk sebuah misi. Semua katakan dipanggil untuk sebuah misi. Kalau saya bisa kasih judul khotbah pagi hari ini, welcome him daily. Katakan welcome him daily. Tolong nggak apa-apa nyalakan lampunya supaya wajah saya penuh kemuliaan. Welcome him daily. Katakan kiri kanan Anda, welcome him daily. Saya akan bagi cerita tentang seorang yang bernama Zakheus. Semua katakan Zakheus. Bukan Lazarus, Zakheus. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Kita lihat di layar depan. Saya bacakan. Kita baca sama-sama. Ini ayat inti. Ya, kita baca sama-sama dengan suara keras. Yohanes pasal 10 ayat 10. Terjemahan sederhana Indonesia. Baca. Pencuri datang. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Aku sudah datang ke dunia ini untuk memberi hidup, yaitu hidup yang penuh berkat. Hidup yang penuh berkat. Katakan sama-sama, hidup yang penuh berkat. Katakan. Hidup yang penuh berkat. Katakan ke kiri kanan Anda, hidup yang penuh berkat. Katakan. Kalau kita baca, kita teliti firman Tuhan yang satu ini, di sini ada dua kelompok, ada dua orang. Kalau saya bisa katakan juga ada dua kerajaan, kerajaan gelap dan kerajaan terang. Ya, hidup di dalam kutuk dan hidup di dalam berkat. Yang pertama, mereka punya misi masing-masing. Yang pertama, misi si iblis ini, bapak segala pendusta itu, dikatakan dia mencuri, datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu misinya si iblis. Apa yang dicuri bukan uang Anda. Yang dicuri adalah damai sejahtera Anda, sukacita Anda, semangat Anda, kasih Anda, pengharapan Anda. Itu yang dicuri oleh si iblis, bapak pencuri. Dia juga bukan hanya mencuri, tapi dikatakan dia juga membunuh. Kalau sukacita, damai sejahtera Anda, kasih dan pengharapan Anda dibunuh, artinya Anda menjadi manusia Kristen yang tidak berfungsi. Ada amin tidak saudara? Orang kuatnya ada amin tidak saudara? Amin. Yang ketiga, dia tidak hanya mencuri, membunuh, tetapi dia juga membinasakan. Membinasakan itu artinya Anda tadinya punya nomor induk kependudukan, tapi gak ada sama sekali suatu dicek nama Anda, nomor Anda gak eksis.
Membinasakan itu Anda tadinya ada, Anda tidak ada lagi. Artinya bukan hanya Anda tidak berpengaruh, Anda sama sekali tidak ada. Itu pekerjaan si iblis, itu misinya dia. Mencuri, membunuh, setelah dapat dua ini dibinasakan, selesai. Anda hidup tidak punya tujuan, kira-kira begitu. Anda kira-kira tidak bisa dipakai lagi, sudah mati atau kohib. Tiga tujuan ini, kerajaan gelap si iblis itu menggebu-gebu pada akhir dari segala akhir zaman. Kalau gereja tidak peka atau anak-anak Tuhan tidak sadar, kita bisa menjadi korbannya, victim. Bahkan dikatakan di firman Tuhan, orang-orang yang terpilih sekalipun akan disesatkan. Gereja yang nggak tahu tujuan arahnya kemana akan pelan-pelan redup. Nggak ada lagi semangat, nggak ada lagi sukacita, apalagi kena goncangan pandemi COVID-19. Banyak teman-teman hamba Tuhan yang mundur, pelayanannya berbisnis, gerejanya tutup, anggota jemaatnya nggak tahu kemana, karena goncangan itu semakin keras. Itu tugas iblis, ya. Yang kedua, orang yang kedua, kerajaan yang kedua dikatakan tentang Yesus. Semua katakan Yesus. Yesus itu kepala gereja. Anda dan saya sebagai gereja adalah tubuh Kristus. Oke, tubuh Kristus. Kita ini mempelai wanitanya Kristus. Yesus nanti datang ke dunia ini gak cari yayasan Kristen, gak cari organisasi Kristen, gak cari LSM Kristen, tapi dia datang kepada mempelainya, yaitu gereja, Anda dan saya. Oleh karena itu dia rindu sekali untuk memproses Anda dan saya secara korporat gereja, secara individu orang percaya, secara keluarga yang orang percaya, calon yang mau menikah orang-orang percaya. Dia rindu sekali proses kita semuanya. Ada amin tidak saudara? Pasti kita mengalami sebuah proses yang berat sekali selama pandemi COVID-19 ini. Jangan kita lengah, itu proses lockdown 2,5 tahun di rumah, diproses keluarga, diproses pribadi, supaya kita itu tampil murni, tampil beda. Gereja sekarang ini harus menjadi ladang tempat untuk menuai jiwa-jiwa. Gereja sekarang ini terbuka, seharusnya banyak orang-orang mencari paham-paham yang baru, kepercayaan yang baru, keyakinan yang baru. Siapa ya yang kira-kira bisa mereka curhat satu sama lain dan sharing hidupnya supaya mereka bisa bertobat. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang mengalami kesulitan, kesepian. Gereja jangan, garam itu tidak ditabur di dalam gereja. Garam itu jangan menumpuk di dalam gereja, tetapi garam itu ditabur di dunia yang sedang membusuk ini. Firman Tuhan katakan ke teman-teman Anda, ke keluarga Anda, teman kerja Anda, teman kuliah Anda, tabur garam ini, garam firman Tuhan ini supaya mereka tidak busuk. Mereka awet menjelang kedatangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Di situ dikatakan, tetapi aku, Yesus, sudah datang. Semua katakan sudah datang ke dunia ini, termasuk di Bogor, untuk memberi hidup. Wah, saya suka sekali. Untuk memberi hidup, bukan mencuri, bukan membunuh, bukan membinasakan, tapi memberi hidup. Tapi nggak sembarangan hidup, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan. Memberi hidup yaitu apa? Hidup yang penuh berkat. Pasti kita semua mau hidup yang penuh berkat. Betul tidak saudara? Pasti kita mau. Pasti Anda mau sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Anda menanti-nanti terus, kapan ya waktuku diberkati Tuhan? Kapan gerejaku diberkati? Kapan keluargaku? Kapan bisnisku diberkati? Dengarkan jemaat Tuhan. Tuhan sudah janji. Tuhan, tetapi aku sudah datang ke dunia ini untuk memberi hidup, yaitu hidup yang penuh berkat, memberi. Ya. Misi itu adalah memberi. Kalau kita mau diubah, dipanggil untuk sebuah misi, Anda siap-siap harus berani memberi, berani menabur, berani waktu Anda ditaruh
Zakheus. Ya, Zakheus kita tahu, nanti kita belajar. Poin yang pertama, catat di catatan Anda atau di gadget Anda. Yang pertama, karena apa yang saya katakan tadi itu kerajaan gelap mau mencaplok kerajaan terang. Iblis mau membunuh, mencuri, membunuh, membinasakan anak-anak Tuhan. Ya, iblis, Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup yang penuh berkat. Berkat itu tidak hanya dinikmati di dalam keempat tembok gereja. Berkat itu harus dinikmati di luar, dimanapun Anda ditaruh Tuhan setiap hari. Mereka bisa menerima berkat Tuhan karena melihat hidup Anda. Oke? Nomor satu, Anda bisa catat, gereja yang hadir, welcome him daily, ya, gereja yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Pribadi Kristen, orang percaya yang hadir di kampus Anda, di sekolah Anda, di komunitas Anda, di tempat usaha Anda. Anda kalau menyebut orang percaya, orang Kristen, lahir baru lagi, oh Anda harus hadir. Karena kehadiran Anda itu akan menaburi garam yang Anda belajar di firman Tuhan dan orang-orang sekitar Anda tidak mengalami kebusukan. Gereja yang hadir di tengah-tengah masyarakat, the church who is present among his people. Kita lihat Lukas pasal yang 9 ayat 1 sampai 10. Kita bahas pelan-pelan. Oke. Yang pertama tentang Zakheus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apa sih Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab apa? Badannya pendek. Semua katakan pendek. Saya nggak tahu berapa tinggi, tapi pendek. Untuk orang kurang jauh tinggi-tinggi dia pendek. Oke? Kita pelajari dulu tiga ayatnya. Oke? Kita tadi dengar bahwa Yesus Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Oke? Yesus itu tidak bermaksud untuk tinggal di kota itu. Dia dikatakan dia hanya lewatin kota itu dan melintas kota itu. Istilahnya dia jalan. Dia nggak bermaksud untuk tinggal di sana. Dia mau ke satu tempat tujuan. Dia jalan melintas kota itu. Oke. Tetapi ada intervensi surgawi. Berapa banyak kita setiap hari melintasi beberapa tempat sebelum ke tempat tujuan kita. Anda mau kerja di Jakarta, Anda melintasi beberapa daerah, lokasi, tempat-tempat, Anda tahu itu jalur. Pulangnya juga demikian, Anda naik angkot ke MRT atau kereta, naik kereta sampai di Bogor, Gojek atau apa saja sampai tiba ke rumah Anda tahu jalur itu. Melintas. Tapi banyak manusia, kita semua kadang-kadangnya kita lupa dengan sekeliling kita. Kita lewat aja begitu, nggak peduli sama orang kiri kanan. Terus kita pulang, tidur, makan, balik lagi besok kerja, melintas yang sama. Tapi nggak pernah berkenalan sama orang. Perjalanan saya ke Batam naik pesawat melayani gereja kita di sana, mungkin ada berapa tahun, 7-8 tahun yang lalu. Saya sebenarnya capek mau tidur di pesawat karena 2 kali khotbah, Depok 1 kali, Jakarta terus terbang, sorenya, siangnya untuk khotbah di Batam. Saya punya alasan, saya mau tidur sebenarnya di pesawat, tetapi dua orang Papua yang saya doa sebelum masuk pesawat, semoga orang bapak ibu ini, mama bapak ini duduk di sebelah saya atau satu pesawat sama saya, semoga. Saya cuma berdoa bukan yang berbahasa bukan melindungi kaki saya lutut begitu. Saya hanya berjalan di eskalator jalan di Soekarno-Hatta Airport itu, dan saya melihat mereka berdua kok mukanya mesem-mesem, sedih sekali. Saya cuma berdoa semoga mereka dipisah sama saya. Terus waktu saya udah duduk masuk pesawat duluan, saya lihat mereka masuk pesawat. Saya kaget. Anda mungkin sudah pernah dengar cerita ini, tapi saya kaget. Bapak ibu ini semua ngantri masuk pesawat. Terus saya duduk di lorong, ada 2 kursi sebelah. Saya bilang, Tuhan semoga orang ini duduk di sebelah saya. Bener singkat ceritanya, bener dia, bapak ini permisi mau
masukin barangnya, dikatakan Pak permisi Bapak, dua-duanya sebelah saya. Menurut Anda itu ada maksud Tuhan tidak? Ada maksud Tuhan tidak? Saya berdoanya lama tidak? Enggak masuk akal. Cuman saya di hati saya cuma berdoa, Tuhan, semoga orang ini satu pesawat. Bukan hanya satu pesawat, tetapi doa saya dengar Tuhan, dia duduk di sebelah saya. Itu namanya misi. Kita nggak perlu doa kenceng-kenceng atau berbulan-bulan berjam-jam untuk sebuah misi. Misi itu every single second. Begitu Anda connect sama Tuhan, karena daging memang lemah, tapi roh penurut. Daging saya mau tidur, capek sekali. Ke Depok, ke Jakarta dulu, ke Depok langsung ke airport. Wah, capek sekali, tapi roh penurut. Jadi waktu itu terjadi, ya tergantung sama yang satu ini mau bertindak atau tidak. Gereja itu harus tekan. Kalau kita lihat sekeliling kita, gini deh, nggak usah kota Bogor deh. Kalau Anda melihat duduk di bangku sekolah Anda, universitas atau kerja, tempat kerja Anda, sekeliling Anda itu tuayan. Tergantung sama Anda. Mau beritakan kabar baik, atau mau menunjukkan sikap perilaku orang percaya sesuai firman Tuhan, atau bagaimana? Kan mereka ini kan melihat Anda setiap hari. Betul tidak? Betul kan? Gak mungkin lah. Mereka lihat sikap Anda, perilaku Anda, pekerjaan Anda ganteng gak, ada padu gak, berapa jerawat muka Anda, rambut Anda dicat merah biru kuning atau apa, pokoknya pakaian Anda bagaimana. Mereka setiap hari lihat. Nah kalau kita gak berubah, mereka gak diubah. Setuju? Saya akan lanjutkan lagi. Oke? Situ dikatakan Yesus hanya melintas. Oh jadi orang Papua ini akhirnya seinjili. Rupanya mama ibu itu adalah mama mertuanya dari bapak ini, dan anaknya dari mama ini kena stroke di Batam lagi main karaokean sebelum jalan-jalan ke Singapura. Jadi parah sekali. Sehingga cerita seinjili mereka bla 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 bertobat di udara. Semua katakan di udara. Ini bukan melintasi Yeriko, melintasi pulau-pulau di udara. Suatu dia terima Yesus, dia berteriak haleluya. Itu di pesawat loh pas makan siang. Saya kata seperti Simon Petrus, jangan. Nanti aku gak kenal kau. Bertobat, sharing, dia nggak percaya kalau saya pendeta karena waktu itu rambut saya gondrong. Jagoan anak muda. Sampai saya kasih kartu nama saya, baru saya lihat, Pastor Magandi. Saya tidak percaya, Bapak pendeta. Kenapa? Kamu gondrong. Saya bilang, kok lihat Yesus foto sama 12 murid. Itu terus gondrong semua. Dia ketawa. Dia pakai ya betul. Orang agak mampu bisa begitu. Dia bertobat. Singkat cerita saya minta sama dia pindah ke rumah sakit Pantai Jakarta, kita ada dokter di sana bisa merawat seterusnya. Kita datang sore ke rumah sakit itu setelah khotbah malam, datang istrinya terus setengah stroke, mukanya pentol kiri dari Gunung Utara ke selatan, nggak jelas lagi. Dia nggak paham suaminya, mamanya, dia stroke. Dalam 3 hari dia sudah dipindahkan ke rumah sakit Pantai Jakarta. Dokter Titos gereja kami, penatua kami merawat. Setiap hari kita datang, setiap hari doakan, kita puasa, dia datang ke ibadah kita. Bapak itu juga datang bertobat ke depan, mama mertua juga nangis. Padahal hanya ketemu di bertobat, terima Tuhan. Dia masuk rumah sakit itu dari Batam, dipakai tempat tidur pakai roda itu, lari emergency, dia pulang ke Papua, jalan kaki ke airport, terbang kembali ke Papua. Kalau bukan Tuhan, bukan Magandi, bukan Pastor Karen, saya cuma alat. Katakan saya cuma alat, katakan saya cuma alat. Alat itu kalau nggak dipakai, itu
Ya Anda tahulah pulau-pulau mana yang dari sini ke Batam. Dan saya senang sekali. Terus berjalan waktu, ya dia selesai kembali, senang sekali karena kirimin ayat-ayat firman Tuhan setiap hari. Saya nggak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi akhirnya saya tahu bahwa dia itu adalah asisten satu gubernur Papua. Wah, saya kaget sekali. Saya nggak begini loh, saya nggak tanya, lu kan udah bertobat nih, kau injili, lu kerjanya apa nih? Kalau dibilang, oh saya pejabat di Papua, pasti kalau open dia tanya oceng nih, opon ya, pasti diperas orang atau pakai cara manipulasi lah. Oh ini wah ini proposal segala macam, nggak begitu gua. Kalau sudah satu kali sudah. Ya saya nggak coba-coba siapa enggak, tapi tiba-tiba masuk ada berita bahwa dia saya di TV loh, dia ini yang gua khotbah di pesawat ini. Akhirnya kira-kira 3 tahun yang lalu saya sama bawa Maruli ke Papua, kita mengunjungi kota Wamena, mau melihat ada pelayanan bisa dibantu di sana apa. Tiba-tiba saya cuma iseng aja buat telepon, Pak Doren apa kabar? Dia terima telepon, dia bilang, aduh Bapak Pendeta apa kabar? Ya kok orang Papua ya hormati pendeta daripada pejabat, daripada gubernur dicuekin tapi pendeta dihormat-hormat. Wah, maaf Bapak Pendeta, lagi di mana? Di Serdang nih. Wah, saya mau kunjungi Bapak. Oh, saya lagi di Jakarta dibawa Bapak Gubernur semua bupati wali kota untuk menghadap Jokowi kasih suara Papua dari Papua untuk pemilihan periode kedua. Jadi dia dipanggil gubernur. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa pendeta? Oh saya cuma mau ke perbatasan New Guinea, Papua New Guinea. Tapi kalau misalnya Pak ada kendaraan boleh, tapi kalau ada no problem, no problem. Oh siap. Berapa perlu? Nah enak nggak saudara? Ya kita kan malu-malu ya. Gak rakus ya, bukan pendeta oceng ya, otak melenceng ya. Jadi saya lihat ada Maruli, ada anak Papua yang kita jago, mungkin ada 6 orang, 7 orang, satu mobil nggak apa-apa lah. Sama supir kan jadi sesat-sesat. Satu saja Pak, ada 6 orang. Oh tidak, kita kirim 2. Us, 2. Itu hidup penuh berkat nggak? Dikirim 2 orang, mobil pribadinya, supir pribadi yang masuk orang Batak pula, si Naga. Saya injili dia, majikannya bertobat di udara, supirnya nanya, ketemu di mana sama Bapak Dore? Tahu nggak Anda? Itu namanya ada domino efek, sistemik ya. Satu kena, pasti dia kena nih. Terus tanya gimana? Temu saya cerita, saya injili bertobat supirnya. Bos kau itu saya injili di udara, oh gitu, injil bertobat ya. Kalau saya lihat begini Bapak Ibu Saudara, ini bukan di satu kali, banyak cerita kalau saya mau kasih kesaksian. Saya senang sekali. Jadi sewaktu saya bagikan firman Tuhan ini, saya ingat cerita-cerita bagaimana Tuhan berjalan sama-sama saya dan memberikan His story. Kesaksian itu penting. Jadi kalau pendeta khotbah tentang penginjilan nggak pernah menangkan jiwa, itu bukan pendeta, itu robot namanya. Jericho adalah suatu kota yang permai dan makmur, di mana ada tempat 4 pos penting untuk memungut cukai atau atas berbagai barang. Jadi it is a strategic city, a blessed city, sebuah kota yang permai, indah, makmur, karena pos-pos penting itu pemungutan pajak terbesar itu di kota Jericho ini. Terus di berikutnya dikatakan Jericho tadi dikatakan tempat pusat perpajakan terbesar di Palestina dan pusat pemungut cukai, dan mereka dibenci oleh rakyat baik karena alasan keagamaan maupun alasan politik dan sosial. Ya, kita tahu tadi bahwa Zakheus jabatannya kepala pemungut cukai, betul? Ayat yang keempat, silakan ditampilkan. Kita baca sama-sama 2, 3. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Think about it. Dia kepala pajak, seperti dirjen pajak sekarang.
Dia kaya, badannya pendek, tapi si Zakheus ini gak peduli apa yang orang katakan. Biasanya kalau kita lewat pohon-pohon ya, pohon buah yang kita lihat buah, betul ya? Buah mangga, buah belimbing, buah durian. Saya diskusi sama Jojo, anak kami. Biasanya begitu kan Jojo, iya ketawa. Tapi ini ada buah Zakheus. Can you imagine? Zakheus badannya pendek, pasti dia gemuk kaya ya. Dia gelantungan. Dia gelantungan di pohon. Dia nggak peduli orang lain, dia dirjen pajak, kepala pajak, digantungan. Oh, mau lihat seperti apa sih Yesus? Wah, itu sudah benar-benar, kalau zaman kita ini, saya belum pernah lihat ada pejabat gantungan di pohon. Lihat Jokowi lewat. Ini gantungan loh. Kalau Anda pulang nanti, pulang ke rumah Anda, ada pembantu tetangga, ada manusia, pasti Anda lari. Anda pikir pocong dari mana nih pocong? Biasanya buah kok manusia. Sudah itu si Zakheus ini dibenci orang. Dia kepala pemungut cukai. Dia seorang yang kaya karena dia pemungut cukai. Dia nagih cukai. Pemerintah Romawi katakan tagih semuanya dagang-dagang mereka sebanyak mungkin, gak ada batas. Tapi berikan kepada pemerintah Romawi sekian, sisanya kau simpan, maka jadi kaya. Posturnya, tubuhnya pendek, dia juga orang berdosa. Setengah, dikatakan setengah dari milik yang nanti kita lihat akan diberikan kepada orang miskin. Kalau ada yang dia peras akan dikembalikan 4 kali lipat. Nanti kita lihat ya, mungkin murid-murid, mungkin orang-orang Farisi ini kan orang-orang lain itu kan berdosa waktu Yesus diundang ke rumah Zakheus. Dan Zakheus mengatakan, hei, orang-orang bilang, kau makan sama di rumah orang berdosa. Yesus, Zakheus langsung bangkit berdiri. Dengar Tuhan. Kalau ada yang kupras, akan kembalikan 4 kali lipat. Berapa kali lipat? Mungkin mereka dengar, sial, kenapa nggak dulu kita diperas saja ya? Biar kita dapat 4 kali lipat. Kita lihat ya. Zakheus mengalami sebuah perubahan sebagai bukti status dia yang baru. Berubah total. Perjumpaan awal dari sebuah relasi, entah itu dengan siapapun atau apapun, bagaimana orang bisa kenal atau dekat aja belum. Dekat aja belum, kenal aja belum, pasti tidak akan ada timbul kasih sayang. Sama seperti saya bapak sama ibu Papua ini, saya kenal aja belum, dekat aja belum, sekarang menjadi sahabat saya. Pemungut cukai adalah jabatan yang sangat dibenci oleh rakyat dan pemimpin Yahudi. 2 alasannya. Pertama, pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat bangsa Yahudi karena bekerja sama dengan penjajah yaitu Romawi. Pemungut cukai biasanya itu seorang penipu ulung karena menarik pajak lebih dari yang seharusnya, seperti saya katakan tadi. Posisi Zakheus sebagai kepala, bos, dan semakin dibenci oleh orang-orang Yahudi. Perhatikan, walaupun dia kaya, tapi dia mengalami yang namanya keterasingan sosial, sehingga mengalami kekosongan di dalam hidupnya. Semua katakan keterasingan sosial. Kosong dalam hidupnya. Dia mau mencari sesuatu, kalau keterasingan sosial itu udah malu sekali ya. Sangat malu sekali. Terus pemungut cukai itu adalah orang yang tidak menerima gaji apapun. Jadi dia pungut cukai, kasih ke pemerintah Romawi, sisanya buat dia. Banyak sekali. Dia bisa plus, nggak ada peraturan. Orang banyak beranggapan bahwa Zakheus memungut cukai jauh lebih banyak dari apa yang seharusnya. Zakheus memang kaya, tetapi tidak bahagia.
Di sini memberikan gambaran bahwa Zakheus tidak memiliki nama baik dalam kota itu karena seorang pemungut cukai dianggap rendah dengan berbagai sudut pandang di berbagai bidang. Setiap hari pasti kita berjumpa dengan orang yang tidak kita kenal. Semuanya tergantung sama Anda. Bagaimana orang itu bisa kita konekkan kepada Tuhan. Kalau Anda tidak peduli, orang itu tidak akan ada di dalam lingkungan orang-orang percaya. Saya berbicara tentang bagaimana gereja melakukan sebuah misi setiap hari. Dipanggil, lahir, dipanggil untuk melakukan sebuah misi. Bukan harus ke kota di luar Pulau Jakarta atau di Indonesia, tetapi misi Anda itu adalah di mana Anda beraktivitas setiap hari. Anda punya rumah atau kos-kosan, orang warung di sebelah rumah Anda, tukang makanan itu tuannya. Orang bekerja di rumah Anda, saya kasih contoh poin ya, punya toko, ada anak buahnya, itu ladang misi. Karena karyawan akan melihat terus bosnya setiap hari. Kalau bosnya senyum terus, hati mereka senyum. Toh kan kita kan punya roh Tuhan, kita bisa jinakkan roh dunia. Mau coba? Anda senyum aja, tapi jangan terus senyum, terkira orang gila lagi. Jangan Anda netos. Mati, Anda orang dari semua. Tapi Anda senyum, hati Anda senyum, gembira, muka Anda berseri-seri. Betul tidak? Anda atau Anda menyapa. Banyak orang Kristen itu lahir baru nggak bisa menyapa orang. Diam aja, apa kabar? Jadi anak-anak Tuhan, gereja Tuhan itu perlu diajarkan hal-hal yang sederhana. Menjadi alatnya Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 35 dikatakan, ayat yang berikutnya, baca sama-sama, 2-3 baca. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan apa saudara? Orang dan matang. Tapi Tuhan katakan, lihat sekelilingmu. Jadi kalau Anda besok pergi, tugas Anda, sekolah Anda, lihat. Begitu Anda duduk, lihat sekelilingmu. Ini tuai, jangan tunggu-tunggu, ntar 4 bulan lagi tuh, atau seminggu depan aja tuh, aku sibuk sekarang. Right in the moment, every second. Itu yang saya lakukan, every second. 4 bulan lagi terlalu lama, udah busuk semua. Tiba musim menuai, aku berkata kepadamu, lihatlah sekeliling dan padanglah ladang-ladang. Artinya kalau bahasa terjemahan katakan now, N-O-W, now, take a look, sekarang. Wah, kalau Anda itu bukan tugas pendeta saja atau penatua jemaat, tapi setiap anggota jemaat harus bisa menginjili orang. Harus katakan, cilakalah aku kalau aku tidak memberitakan kabar baik. Matang untuk dituai. Perhatikan, Yesus melihat Zakheus, orang membenci dia, orang mengabaikan dia, dia dipermalukan. Tapi Yesus punya cara lain. Yesus tadi katakan hanya untuk melintas Yeriko, tapi melihat si Bung Zakheus ini, wah, dia berubah semua rencananya. Murid-muridnya juga berubah, protokol perjalanannya berubah karena intervensi Roh Kudus. Yang berikutnya, poin yang kedua, dari gereja yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Lihat sekeliling Anda mulai besok. Lihat sekitar rumah Anda. Sekarang poin yang kedua, gereja yang menyalurkan anugerah Tuhan, extend His grace. Kalau kita hadir di tengah-tengah masyarakat, gereja atau pribadi lepas pribadi, ya kita harus extend, salurkan anugerah Tuhan ini kepada mereka. Kita nggak paksakan mereka bertobat, tapi mereka akan bertobat kalau melihat surat terbuka hidup Anda. Pekerjaan Anda sukses, kuliah Anda mantap, keluarga Anda luar biasa. Ada masa
Karena kenapa? Contoh, gak ada pemimpin presiden sebelumnya begini. Contoh, dia sederhana. Bukan hanya di Indonesia, orang senang, di dunia senang. Dia jadi presiden G20, waduh senang sekali. Kalau presiden kita disenangi, Anda juga harus disenangi. Betul tidak? Kalau presiden Indonesia orang nomor 1, wah kita bangga nih. Anda sebagai warga negara, warga Bogor, wah senang. Pasti kenapa? Disanjung-sanjung, gak korupsi. Ya, kalau yang dilakukan beliau ini seperti Yesus lah. Karakternya, kunjungi orang, melayani orang, berkati orang, turun dari naik mobil, tiba-tiba diberhentiin ribuan orang keliling mobilnya, pas papresnya pusing semua. Kalau kita di Jakarta, Bapak Ibu Saudara, saya paling kesal sekali, saya bisa jalan-jalan, bisa ya? Boleh. Pikir hanya di situ saja. Kalau kita di mobil di Jakarta, ya kadang macet, kadang-kadang ya, ada mobil pejabat, mau pikir presiden aja nggak begini, setan dari mana bisa bikin? Apalagi kalau pakai nomor militer atau segala gitu. Ada kalahin cuma pakai mobil pribadi, kadang-kadang berhenti, kadang-kadang ya. Tapi saya sabarlah, ikutin peraturan undang-undang. Kalau ada kayak gitu ambulans itu pejabat yang kita kasih jalan lah ya. Kita kok mau viral, Pak Pendeta berantem masa begitu ya. Tapi dalam hati kesel kan. Kalau presiden lewat saya pernah. Kalau presiden lewat tenang aja, nggak ada nggak ada. Terus pabrik kalau presidennya lurus, harusnya masyarakatnya juga lurus. Kalau Tuhan kita Yesus itu kepala, kenapa gereja kita, gereja tubuh Kristus itu macam-macam? Berarti kepalanya palsu, urat-uratnya nggak nyambung. Mau coba, potong kepala Anda pasti hidup Anda selesai. Gereja itu justru yang membuat mati sendiri karena tidak mau terkonek sama Tuhan. Kita bisa baca Alkitab, puji Tuhan setiap hari. Betul Pastor Rina? Puji Tuhan. Oh ini, puji Tuhan, baca Alkitab. Satu dulu Pastor, puji Tuhan. Tapi izinkan juga Alkitab baca kita. Banyak orang mau baca kitab, soal suci, suatu Alkitab katakan hidup kudus, sabar, nggak mau kita. Saya juga nggak mau. Apalagi kalau bawa mobil, orang mantap. Mana mau melihat ada mobil di depan, tancap terus. Yang berkuasa siapa? Tuhan Yesus melalui istri saya. Tuhan Yesus melalui anak saya. Sampai sekarang masih ada proses. Tapi kadang-kadang kita nggak sadari ya, kita yang membuat kita ini menderita ya kita. Kita yang membuat kita nggak diberkati ya kita. Nggak usah salin Tuhan, nggak usah bilang when God does not make sense. Lu aja otak nggak make sense. Betul kan? Jadi ini kita nih harus berbenah diri. Tuhan hadir, gereja harus hadir, kita juga harus hadir. Makanya saya banyak hormat sekali sama Bapak Presiden kita. Saya mau katakan, setiap saya buka YouTube Sekretariat Negara tentang aktivitas Jokowi, pasti saya ada nangis. Pasti. Istri saya nggak tahu, pasti saya. Hanya 2 menit, 3 menit. Karena kenapa? Saya sebagai pendeta. Karena kenapa? Mungkin sebelum-sebelumnya nggak ada seperti begini. Setiap pasti nangis. Sekretariat Negara kabar lihat YouTube banyak perjalanan ini apa Jokowi disambut orang, memberi, kunjungi orang di mana kemarin itu dia masuk ke rumah orang-orang miskin, di daerah Mandalika sana atau di mana ya? Dia kunjungi malam-malam, bawa berkat, aduh satu orang nggak pernah. Bapak Presiden sini duduk lagi di ruangan orang keluarga miskin. Kalau saya nangis langsung. Wah bertobat oleh Tuhan. Wah ini bukan karena dia, tapi karena Yesus. Tuhan Yesus saja kasih contoh ini loh.
yang ke-5 dan 7 kita baca, saya bacakan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Lazarus, atau Zakheus. Zakheus itu tidak. Kalau Lazarus di bawah, di kuburan. Zakheus di atas. Dia bisa bicara sampai di atas, sampai di bawah juga bisa. Saya bisa bicara tentang Yesus di udara, di dalam juga bisa. Makanya saya selalu sekarang kasih ke balas WhatsApp orang, happy birthday, atau segala katakan tetap semangat dan jaya di udara, darat, dan laut. Orang bilang itu maksudnya apa? Pas Jessica apa maksudnya itu? Oh, tapi itu kita di udara kita bisa jaya, di darat apalagi di laut. Betul tidak? Betul tidak? Kau ngerti? Kau ngerti? Katakan kiri kanan. Bilang katakan, kau jaya di udara, darat, dan laut. Katakan. Darat dan laut. Katakan itu. Taruh itu di meja kantor Anda. Saya jaya di udara, darat, dan laut. Pasti akan terbuka untuk media penginjilan. Buat yang aneh. Kita mendingan gila-gila sama Tuhan, atau jangan gila Tuhan. Gila-gila, sungguh-sungguh sama Tuhan. Radikal sama radikal itu sungguh-sungguh. Iya atau tidak? Oke, dikatakan lagi apa tadi? Lalu Zakheus, karena kan Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, namanya juga Tuhan tahu. Yang pura-pura nggak tahu Tuhan itu nama tahu, nama Anda Tuhan tahu. Mau bahasa Arab, bahasa Tionghoa, di balik kiri kanan, Tuhan tahu. Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Coba Anda pikirkan, Yesus katanya tadi hanya melintas Yeriko. Zakheus dengar siapa sih Yesus perkenal ini di Yerusalem? Gue mau tahu nih, dia manjat pohon. Kepikiran nggak sih Anda? Zakheus akan membuka rumahnya, menerima Yesus yang sedang populer di sana. Gak terpikir lihat Zakheus ini mau terima Yesus. Gak terpikir. Gak ada dalam agenda dia akan ketemu Zakheus. Gak ada. Dikatakan lagi, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Welcome him gladly. Gak kepikir. Coba Anda suatu hari Anda duduk malam-malam nanti lagi nonton bola, tiba-tiba Presiden Jokowi sama Pas Pampres datang kasih Anda paket. Waduh, Anda pasti pingsan, nangis, atau bisa emergency room darurat. Shock. Oh Tuhan, katakan oh Tuhan, tolong aku. Nah, perhatikan, welcome him daddy, terima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu apa? Bersungut-sungut, katanya, ih, ia menumpang di rumah orang berdosa. Cuma sadis dari orang-orang ini. Ih, ini orang yang peras buah, kaya, buncit, gendut bagi perutnya, pendek lagi. Pokoknya mati lah. Yesus sudah datang ke dia. Ke mereka nggak datang. Ini pelajaran. Tugas Yesus mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Tugas gereja juga demikian. Cari orang-orang berdosa, selamatkan mereka. Orang-orang berdosa selalu ada di sekitar kita setiap hari, setiap jam, setiap menit. Ada amin tidak saudara? Amin. Salurkan anugerah Tuhan. Kita tidak memaksa mereka karena kita tahu kita juga diselamatkan bukan dipaksa. Efesus pasal 2 ayat 8-9. Kita baca bersama-sama suara keras. 2, 3 baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Katakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang kutip ayat ini, iman bukan usaha Anda selamat, bukan pekerjaan Anda, anugerah Tuhan. Terjadi dalam hidup saya tahun 82 bertobat di Amerika waktu kuliah, nggak pernah terpikir saya harus keluar dari
negara Republik Indonesia, kuliah di Amerika, di sana ditangkap Tuhan. Padahal saya di Indonesia, di Jakarta, di Kebayoran itu aktif sebagai ketua pemuda gereja tradisi Batak. Sabtu Bible study, malamnya gangguin cewek-cewek itu buru-buru banget. Minggu ibadah lagi begitu terus. Hanya kenal tahu tentang Yesus. Suatu saya ke Amerika bertobat, orang injili saya, masuk neraka atau masuk surga. Waduh, itu gak pernah bisa terpikir saya. Langsung saya takut karena di sekolah minggu diajarkan neraka itu giginya tonggos dengan injak bumi, palanya punya tanduk. Betul ya? Anda dengar ya? Betul kalau Anda sekolah minggu. Jadi, waduh saya takut sekali. Tidur nyalakan lampu di kos-kosan American family, taruh pentongan sendok itu supaya kalau pintu dibuka paling enggak centongan itunya jatuh, kring, jadi saya bangun. Tapi begitu loh. Suatu saya di neraka, orang yang jadi kamu percaya kalau kamu mati masuk neraka itu masuk surga. Gak bisa tidur. Itu momen itu. Yang berikutnya, yang ketiga, gereja yang menyelesaikan pekerjaan. Tadi anugerah itu bukan keselamatan, itu bukan usaha Anda, bukan pekerjaan Anda. Anda, dengarkan, saya kembali ke poin 2 sebentar aja. Anda tuh tidak usah menunjukkan kepada Tuhan pekerjaan supaya Anda diselamatkan. Gak perlu. Gak perlu diakui oleh Tuhan seperti demikian. Anak-anak kita nggak perlu menunjukkan bahwa mereka itu anak kita dengan supaya kita nggak lupa ini anak kita. Mereka melakukan apa adanya. Cukup. Gak usah berbuat sesuatu. Gak usah menonjolkan diri, cari muka, nggak perlu. Kita anak ya anak. Bapak kita ya bapak. Jadi dia tahu bahwa kita nggak usah lakukan satu pekerjaan itu. Sudah selesai deh kayu usaha. Yang ketiga, gereja yang menyelesaikan pekerjaannya, finish his work. Banyak anak-anak Tuhan mulai tapi nggak bisa selesaikan iman. Lukas pasal 19 ayat yang ke-8 sampai 10 saya bacakan. Tetap saya baca 8, jemaat baca 9, kita baca bersama-sama 10. Saya bacakan. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang keras dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jemaat baca. Yesus kepadanya, hari ini baca bersama-sama, baca. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebelumnya Zakheus adalah orang yang hanya tertarik untuk mengambil, memungut pajak. Namun sekarang ia mengalami perubahan yang radikal, yaitu memberi. Berapa banyak hidup kita seperti demikian sebelumnya? Kita mau mengambil. Tapi suatu kita dirubah oleh Tuhan, kita mau memberi. Kadang-kadang suatu kita memberi, kita berkorban. Yang sebelumnya Zakheus, uanglah yang menjadi nomor 1 dalam hati Zakheus. Setelah berjumpa dengan Yesus, setelah perjumpaan Yesus jadi nomor 1 dan segalanya. Itu bukti perubahannya. Orang mencari, orang membunuh, orang yang kuperas Tuhan mengubahkan. Banyak yang diperas dengar, masuk di kita mobil kecil. Yang lainnya dia diperas ya. Sudah lewat. Masanya Tuhan sudah lewat kan. Matius pasal yang ketiga 8, 1-2 ayat lagi dikatakan begini. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan semua pertobatan. Katakan pertobatan Zakheus dapat dilihat dari buah. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3 Tuhan Yesus tadi katakan anak ini adalah juga anak Abraham, betul ya? Dan keselamatan sudah ada di rumah ini.
Zakheus bukan hanya menerima berkat jasmani, tapi juga berkat roh. Ayat yang kedua, Allah katakan kepada Abraham, ini ribuan tahun yang lalu, di perjanjian lama, disambung oleh Yesus di awal perjanjian lama. Aku akan memberkati orang, berkata tentang Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang mendekati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu, semua katakan olehku, katakan olehku, dikatakan Abraham, olehmu Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan, tetapi Yesus sudah datang untuk memberi kita hidup yang penuh berkat. Semua katakan berkat. Seperti orang Batak bilang berkat. Kau dengar itu katakan, kau dengar itu berkat bilang. Coba Abraham. Aku akan, ini ayat dahsyat sekali. Waktu saya renungkan, saya baca, wah Abraham ini janjinya luar biasa sekali. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati kau. Puji Tuhan. Tetapi dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Makanya jangan pernah mengutuk gereja. Jangan pernah mengutuk hamba-hamba atau orang-orang percaya. Tuhan akan mengutuk. Aku mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi, termasuk di Bogor, akan mendapat berkat. Tuhan katakan kepada Zakheus, di rumah ini orang ini juga adalah anak Abraham. Yohanes pasal 4 ayat 34, ayat yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan. Semua katakan menyelesaikan. Pekerjaan. Tadi saya katakan kenapa orang Kristen kandas imannya bisa memulai dengan Tuhan, tapi gak bisa menyelesaikan. Bermain-main politik di dalam gereja. Mencoba berpikir bahwa orang-orang tersebut jago-jagoan sekali. Hati-hati. Kenapa mereka tidak bisa menyelesaikan ayat terakhir? Silakan musisi maju ke depan. Ayat Matius 13 ayat 22. Perhatikan. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. Ini tentang firman Tuhan yang ditaburkan. 2, 3. Yang ditaburkan ke semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia menghimpit firman itu sehingga tidak. Jadi ada kenapa tidak berbuat, nggak bisa menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan sudah mulai, karena kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Katakan apa? Apa yang mereka lakukan itu menghimpit firman Tuhan, sehingga mereka tidak bisa selesaikan perbandingan yang sudah mulai. Kalau gereja melakukan misi, berarti Anda lurus sejalan sama Tuhan, melakukan kehendak Bapa Tuhan, Bapa di surga, dan menyelesaikan kehendak. Misi itu ada 3. Ingat saja, ada 2 cara. Misi itu kita bisa mengutus orang pergi ke suatu kota, desa, ke suatu bangsa atau negara. Kita utus panggil kita utus support. Yang kedua, misi itu juga kita bisa bukan hanya kirim orang secara fisik, tapi kirim keuangan, dana untuk support mereka. Orangnya nggak pergi, gereja nggak mengutus, tapi dana dikirim. Gereja Bogor ini setia sekali mengirim support bulanan mereka untuk misi kita di Banda Aceh. Setiap bulan kita dapat laporan gereja ini
harus kita untuk diberkati Tuhan. Setia sekali. Lakukan terus itu. Apa yang Anda tabur akan Anda tuai suatu hari. Yang ketiga, misi itu orangnya nggak kita utus, dananya juga mungkin nggak ada, atau belum waktunya, belum ada dana untuk utus, ngirim. Yang ketiga itu ya kita doakan mereka-mereka ini. Orang nggak bisa kita utus, mungkin kekurangan SDM, keuangan juga mungkin pas-pasan, butuh ke lokal untuk dibenahi. Ya salah satunya adalah doain. Amin, saudaraku. Jadi nggak ada jawaban, alasan bagi kita semua untuk supaya kita bisa istilahnya berhindar dari rencana Tuhan. Amin. Mari kita pakai pendidik kita sembah Tuhan. Amin. Let's worship Jesus. Bertobat, bertobat.
beberapa hari terakhir ini. Saya tidak tahu siapa Anda, tapi saya mau taat kepada Roh Tuhan. Yang pertama, kata kesesakan. Anda bergumul tentang kesesakan dalam beberapa hari terakhir ini. Hati-hati, waspada. Kesesakan itu bisa membunuh Anda, bisa mencuri damai sejahtera dalam hidup Anda. Kasih Tuhan, cinta Tuhan, sukacita. Anda melihat orang sesat, itu artinya menganggap. Yang kedua, kata keraguan. Ada di dalam ruangan ini yang mungkin keraguan yang Anda alami tidak pernah Anda alami sebelumnya. Ini kira-kira keraguan tingkat tinggi. Sampai-sampai Anda berpikir mau keluar dari gereja, mau keluar dari lingkungan orang percaya, gak percaya lagi sama Tuhan. Ragu-ragu seperti suatu Yesus bangkit dan bertemu sama murid-murid yang ke-11. Mereka ragu-ragu apakah benar itu Yesus atau tidak. Dan sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menghardik keraguan-raguan mereka, kedegilan hati mereka. Baru mata mereka terbuka. Ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Anda kesesakan, bertobat, minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan kasih kemegahan. Anda ragu-ragu, kencang sekali ragu-ragunya, makin kesini makin kencang. Anda bertobat, minta ampun kepada Tuhan, supaya Anda diberikan sukacita, kepastian, keyakinan, tidak bisa digoyahkan. Tundukkan kepala Anda, tutup mata Anda. Kalau Anda itu orangnya, saya tidak mau lihat Anda ke kiri ke kanan. Anda jujur sama Tuhan sebelum si iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup, dan hidup yang penuh berkat. Kalau Anda mengalami kesesakan, jujur sama Tuhan. Kalau Anda mengalami keraguan-raguan, jujur sama Roh Kudus Tuhan kita. Kalau teman-teman saya, anggota jemaat ini Tuhan, kami patahkan segala roh kesesakan, roh keraguan-raguan. Kami hardik kedegilan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Bebas, merdeka, bebas, dilepaskan. Saya mau berdoa buat Anda yang tadi saya sebutkan, kesesakan dan keraguan-raguan, supaya Anda dilepaskan oleh Tuhan. Kepala tertunduk, mata tertutup, angkat tangan Anda tinggi-tinggi dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus sebelah kiri memberkati, sebelah kanan memberkati. Tuhan Yesus memberkati yang duduk di belakang. Lepaskan. Sekarang waktunya Anda melepaskan. Tuhan sudah jawab Anda. Sekarang Anda katakan, aku ikat, aku lepaskan segala kesesakan dan keraguan-raguan. Katakan, aku ikat dan lepaskan segala kesesakan dan keraguan-raguan. Katakan dari mulut Anda, Tuhan menunggu Anda untuk bertindak. Tuhan menunggu Anda untuk mengeksekusi kuasa Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Dia telah memberikan kita kunci kerajaan surga untuk mengikat dan melepaskan apa yang sedang terjadi di muka bumi ini. Anda mengikat dan melepaskan di bumi, Tuhan akan mengikat dan melepaskannya di surga. Lepaskan saat ini. Katakan, aku ikat. Sama-sama katakan di mulut saya, aku ikat dan lepaskan segala kesesakan hidup, segala keraguan-raguan hidup. Apa yang ikat dan lepaskan di bumi, Engkau akan lepaskan dan ikat di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka Tuhan, tangan-tangan yang terangkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua tempat kita lagi. Yes.
Jemaat Spirituasi Bogor mengucapkan terima kasih kepada Pastor Agasti dan Ibu Pastor Tingkat Sinte, juga untuk Jojo yang bisa hadir pada pagi hari ini dan melayani kami semua. Amin, saudara. Saya percaya bahwa firman Tuhan misi Tuhan itu adalah memberi, mulai dari Tuhan memberikan hidupnya. Amin. Dan kita tahu kalau Tuhan mau kita memberi, Tuhan juga tidak akan menahan berkatnya buat kita. Dia akan memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Amin, saudara. Amin. Ini yang saya percaya waktu di tempat duduk Pastor Mami berbicara, memang setiap bulan kita memberikan misi sudah pasti dari gereja. Tapi hari ini saya mau tantang setiap dari kita. Kalau kita mau memberikan misi lebih lagi, kita setiap bulan memberikan misi kepada saudara kita yang kita ada di Aceh, pada Aceh, saudara. Jadi kalau mau memberikan misi, saudara bisa tulis di amplop, saya mau memberikan misi, ya. Dan 3 hal yang Pastor Mami bilang itu bisa. Pertama, kita sendiri, kita mengirim orang. Kemudian pada waktu itu setelah kita mengirim orang, kita juga bisa mengirim dana. Mengirim orang juga bisa mengirim diri kita sendiri, mengirim dana. Dan terakhir kita bisa berdoa. Ingat, bukan jumlah yang Tuhan berikan, tetapi hati untuk misi yang Tuhan lihat. Katakan ke kiri kanan, hati untuk misi. Ya, kita sekarang ada gereja di tempat ini karena ada misi, saudara. Kalau nggak ada misi, kita nggak ada gereja di tempat ini. Amin, saudara. Gereja ada karena ada misi. Siap untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Siap untuk memberi misi untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Firman mengingatkan kami, membawa kami lebih tinggi di dalam kami mengerti akan rencanamu, kehendakmu di dalam hidup kami. Untuk apa kami ada di dunia ini? Untuk apa kami hidup di dunia ini, Tuhan? Untuk apa kami masih bisa bernafas di dunia ini, Tuhan? Karena kami tahu ada pekerjaan yang belum selesai untuk kami lakukan, ya Bapa. Dan kami mengerti, Tuhan, hari ini waktu kami memberi, Tuhan, biar kami tahu Tuhan punya rencana yang besar di dalam hidup kami, di dalam memberi. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap pemberian kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, itu semua bukan hanya buat jemaat Tuhan, buat gereja Tuhan, buat misi, tapi itu semua buat kami sendiri, Tuhan. Dan memberi karena apa yang kami kerjakan, Tuhan, menghasilkan uang, berarti kami memberi hidup kami sendiri, Tuhan, melalui pemberian kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau memberkati setiap pemberian yang diberi pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, saya mau mengingatkan, di situ ada kotak di belakang. Kita tidak menggunakan persembahan. Saudara bisa masukkan amplop kotak di belakang, ya. Coba Bu Anas bisa angkat tangan. Ya, di situ ya, dan kotak. Amin. Kita akan mendengar pengumuman pada hari ini. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan menghimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses tayangan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ketua Komsel atau Ketua Tim Pelayanan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, janji iman, dan persembahan lain, dapat melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Kasih Anugerah. Happy birthday kepada Yohanes pada tanggal 27 Juni. Rahel M. Sitanala pada tanggal 29 Juni. Jason Tanardi pada tanggal 30 Juni. Tuhan Yesus memberkati.
See you next week and God bless you. Bapak, terima kasih untuk hari Sabat yang Kau sudah sediakan bagi kami. Kami menikmati hadirat-Mu, pujian penyembahan, dengarkan firman-Mu. Waktunya kami untuk pergi dan berada di ladang misi. Dari hari ini sampai 1 minggu ke depan, hari minggu depan kami juga akan menikmati lawatan-Mu dan berkat-berkat. Terima kasih Bapak untuk kesehatan, umur panjang yang Kau berikan kepada kami. Mari kita berdoa Bapa kami sebelum kita menutup ibadah kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan diberkatilah sewaktu engkau pulang ke rumahmu, diberkatilah pekerjaanmu, rumah tanggamu, dan biarlah kasih, damai sejahtera dan sukacita Allah melingkupi hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang diberkati Tuhan berkata,